Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada kabar beliau guru kita Ustaz Syarifuddin Al-Jabari masih izin sakit ya. Jadi belum bisa mengisi pada malam hari ini. Alhamdulillah kita doakan beliau mudah-mudahan sakitnya Allah angkat. Pertama sakitnya menjadi penggugur dosa-dosa, siapapun yang sakit di sini majelis mudah-mudahan menjadi penggugur dosa-dosa, dan kemudian Allah angkat penyakitnya, disembuhkan seperti sedia kala dengan diniatkan atau diberikan taufik dan hidayah di sisa umurnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita kirim Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi izin sebagai bakal mengisi beberapa menit ke depan, kita akan menyampaikan sedikit saja terkait keutamaan daripada sedekah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di satu hadis ini hadisnya mahsur sekali ya. Kisahnya begini, kisahnya ada 3 pemuda dan ini diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada 3 orang yang terjebak dalam goa. Di dalam goa ini, kemudian dia masuk ke dalam goa, kemudian tertutup oleh batu besar, sehingga di dalam goa ini nggak bisa keluar, tidak bisa keluar. Ketika itu Nabi SAW sampaikan, masing-masing berdiskusi, mungkin kita punya amal soleh ini. Amal soleh yang baik, kemudian kita minta mudah-mudahan dengan tawasul amal soleh kita, amal kebaikan kita, ini kita bisa keluar dari goa ini. Cerita ini masyhur dalam hadis, sering diceritakan oleh ulama-ulama, oleh para alim, para asatidz tentang amalan soleh, tawasul dengan amalan soleh. Kemudian yang satu cerita, oh iya aku ingat nih, aku dulu pernah punya karyawan gitu ya, terus kemudian ini karyawan pas mau digaji dia ngilang kemana tahu gitu. Akhirnya gajinya nih dibeliin 2 ekor kambing sepasang. Nah diurus tuh selama setahun gitu, ternyata berkembang biak banyak. Nah kemudian di tahun kedua orang ini datang sih yang katakan staf lah ya, pegawai datang terus minta gaji. Tuan, mana gaji saya tuan? Gaji kamu saya udah beliin kambing, tuh kambingnya tuh banyak banget gitu. Oh gitu tuan, nah itu punya kamu semua tuh, ambil semua katanya, tanpa 1 ekor pun diambil gitu. Jadi udah diurusin terus dikasih semua lagi, tanpa diambil. Maka dia berdoa, ya Allah, seandainya ini dia dianggap sebagai amal soleh dan kebaikan dan Kau ridho dengan amalan ini, ya Allah, bantu kami keluar dari goa ini. Maka itu batu bergeser sedikit tuh, tapi belum bisa keluar, bergeser dikit aja, belum bisa keluar. Ya, miring juga bisa keluar ya, tapi bergeser dikit. Maka Nabi SAW melanjutkan ceritanya, menceritakan lagi. Maka orang kedua bercerita lagi, oh ya aku ingat, aku ini saudagar kaya. Satu ketika ada saudara sepupu lah, katakan sepupu jauh. Dia ingin minjem uang karena orang tuanya sakit. Maka karena sepupunya cantik gitu, birahinya datang. Kemudian dia minta syarat, kalau mau minjem uang, kamu harus ya tidur dulu bareng sama aku gitu, kira-kira begitu. Nggak mau ini, nggak boleh dan seterusnya. Kemudian dia datang lagi gitu, datang lagi karena kasihan sama ibunya gitu, balik lagi. Si saudagar kaya ini gitu ya, dia katakan, ya kalau kamu mau pinjam ya kamu harus tidur dulu sama saya. Akhirnya mengiyakan karena kasihan sama orang tuanya. Si perempuan ini mengiyakan. Ketika mengiyakan, masya Allah, entah mengapa dia berubah pikiran, dia takut sama Allah gitu. Udah nih, saya kasih uangnya, kamu pergi deh gitu. Udah pergi.
Ini gimana syaratnya? Saya berhutang. Enggak, kamu ambil aja udah, katanya. Pergi. Gitu. Karena dia ingat Allah, takut. Dia berdoa, ya Allah, andai kata amalan ini dianggap membuat engkau ridho ya Allah, maka bantu kami ya Allah, tolong kami agar keluar dari gua ini. Maka batu yang menutupi gua ini bergeser dikit lagi, tapi masih nggak bisa keluar juga badannya gitu, tapi udah kebuka sedikit lagi. Andaikan bergeser sedikit lagi, ini bakal kebuka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal yang ketiga nih. Yang ketiga, dia punya amalan apa ya? Dia ingat, oh iya, saya nih tidak akan pernah minum susu sebelum ibu saya minum susu duluan dan tertidur. Dan saya mengharamkan anak saya, istri saya, mengharamkan artinya nggak boleh, melarang lah gitu, melarang anak saya, istri saya untuk minum susu duluan sebelum ibu saya yang minum susu, kayak begitu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hari-hari amalan buat itu. Mungkin itu kebaikan, birrul walidain, menghormati, menghargai, memuliakan orang tua gitu. Terus berkhidmat kepada orang tua. Maka dia berdoa, ya Allah, andai kata amalan ini ya Allah, seandai kata amalan ini membuat engkau ridho ya Allah, maka keluarkanlah kami dari gua ini. Maka ini batu bergeser lagi, dan akhirnya mereka semua keluar. Asbab daripada tawasul pada amalan. Tawasul pada amalan, Masya Allah. Akhirnya mereka bisa bebas keluar. Ini yang diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam satu hadis. Maka tawasul kepada amalan ada hadisnya. Boleh nggak kita tawasul nih orang zaman sekarang? Ya boleh, karena ada hadisnya. Misalnya saya sedekah, niat pengen sembuh, boleh nggak? Ya boleh aja. Saya menyantuni anak yatim supaya misalnya anak saya lulus dari ujian ini, boleh saja. Gitu. Tergantung niat dan ininya. Yang terpenting untuk kebaikan. Kalau tawasul sama orang meninggal gimana? Wah, panjang lagi nih pembahasan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Gitu. Nah kalau yang membolehkan gimana? Yang membolehkan, ya di Quran sudah jelas dikatakan, la tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan. Jangan kau anggap orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, katanya gitu. Dalam Quran dikatakan wafat, itu sudah selesai gitu. Bal ahya, mereka hidup di sisi Tuhannya. Bal ahya inda rabbih. Mereka hidup di situ. Yang syahid saja itu hidup dikatakan di Quran. Apalagi baginda Rasul, apalagi para nabi. Kira-kira begitu. Jadi ulama membandingkan para nabi apa masih hidup dalam konteks apa? Berpindah alam, tapi dia masih hidup. Kehidupan hidup berarti berjasa dan seterusnya, tidak. Konteksnya berbeda. Ya. Bal ahya inda rabbihim. Mereka hidup di sisi Tuhannya. Nah, ini yang menjadi sandaran. Tapi kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang tidak tidak setuju dengan ini, ya nggak masalah juga gitu. Yang terpenting akur gitu. Jadi tahlil ini dalam rangka ilah hadrati itu. Kenapa ada ilah hadrati, ada ilah arwahi, ada ilah ruhi, kemudian ada apa lagi yang lainnya. Kalau ilah hadrati hadiran itu wujud hadir, bukan fisiknya. Apa ya? Entah itu ruhnya bal ahya, ruhnya hadir, dan itu khusus bagi orang-orang yang dikatakan sepakat majma' atau disepakati oleh ulama banyak, itu orang soleh. Makanya dikatakan ilah hadrati Nabi Mustafa, misalnya ada Nabi yang terpilih yaitu Nabi Muhammad SAW. Misalnya apalagi ya mau dikatakan yang betul-betul tidak melakukan kemaksiatan, misalnya malaikat ila malaikatil muqarrabin, misalnya malaikat yang terdekat gitu. Kemudian siapa lagi? Oh, banyak aulia gitu, para aulia. Nah itu hadrat. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita sepakat Syekh Abdul Qadir Jailani beliau orang soleh gitu, maka ilah hadrati gitu. Ilah hadrati, kehadirannya. Ya, maka ditawasulkan dengan membacakan Fatihah. Bukan minta ke Nabi, bukan minta ke Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan ke aulia, bukan. Tetapi dengan wasilah dari kesolehan beliau, amalan beliau, ya, kita minta ya Allah, mudah-mudahan Allah gitu merahmati kita, memberikan rahmat dan kasih sayang. Begitu, ya.
jadi ilah dhot ya. Nah, ada ilah ruh. Nah, ruh artinya tunggal. Ilah ruh misalnya bapak ini tunggal. Ilah arwahi, arwahi jamak bin ruh, plural ya. Ruh, ruhani, arwah gitu kan. Kalau bahasa Arab itu ruh, satu ruhani, dua ruh, arwah, tiga ruh. Maka ketika ilah arwahi baca itu lebih dari dua. Ilah arwahi fulan bin fulan, fulan bin fulan, atau fulan binti fulan, tiga kali. Mau sampai berapa? Mau sampai 10 juga boleh arwah, tapi ilah arwahi. Kalau ilah ruh, ilah hadrati itu khusus bagi orang-orang yang kita anggap memang dia udah soleh. Gitu. Dan sepakat semua soleh, dia katakan beliau orang soleh. Gitu. Baginda Rasulullah, para nabi, aulia, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya ya. Siapapun itu yang dianggap kita misalnya orang soleh dan sepakat, maka hilah hadrati. Nah, itu seperti itu kurang lebih. Ini terkait tentang tawasul terhadap orang yang sudah wafat. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali amalan-amalan itu ternyata itu kebaikan untuk orang lain. Kebaikan memberi hutang gitu kepada orang yang tadi persyaratannya asal kamu mau tidur misalnya gitu, tapi dia berikan, itu kebaikan. Kebaikan memberikan susu kepada orang tuanya dan tidak memberikan susu kepada anak dan ibunya, gitu, anak dan istrinya gitu. Terlebih dahulu itu dalam rangka takzim, dalam rangka khidmat kepada orang tua, dan itu memberi juga. Dan terakhir itu tentang ya tadi karyawannya atau stafnya atau ya itu karyawannya, pegawainya yang menagih mana nih gaji saya gitu. Tahu udah jadi kambing banyak gitu, dikasih semua. Itu pun kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan seseorang kepada orang lain itu dianggap sedekah. Bahkan sedekah pun apapun itu. Bahkan kata Rasulullah, tabassamu ala akhika sedekah. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Padahal nggak ngeluarin uang, tapi senyum aja sedekah. Senyum aja sedekah. Saya pernah ke rumah sakit jiwa di mana ya? Jakarta Timur, mana tuh? Ya pokoknya Jakarta Timur lah. Mau hampir Klender ke sana tuh kalau dari itu ya. Pokoknya Jakarta Timur lah. Entah ya Jakarta Timur, hampir mau ke Bekasi. Pokoknya rumah sakit jiwa. Saya ketemu Dokter Muas. Dokter Muas ini sudah sepuh, hampir umurnya 70. Ketika saya ketemu dengan beliau dan cerita, Anda tahu nggak kenapa di dalam hadis dikatakan senyum terhadap saudaramu adalah sedekah? Ya, saya nggak tahu kalau secara pandangan kedokteran gitu. Ya, saya mau cerita nih dari pandang kedokteran nih, sudut pandang kedokteran katanya. Ternyata orang tersenyum itu melahirkan zat endorfin. Zat endorfin ini dan zat-zat lain yang menguatkan tubuh. Zat endorfin ini adalah zat kekebalan tubuh sehingga penyakit-penyakit itu dilawan oleh zat itu. Bahagia itu endorfinnya keluar. Senyum endorfinnya keluar. Maka ketika orang tersenyum, dia melahirkan zat endorfin. Dan itu rasa sakit atau ada masalah di dalam tubuh itu diserang oleh atau dilawan atau dijaga oleh zat-zat endorfin itu. Nah, termasuk dopamin juga. Nanti boleh di-searching endorfin, dopamin ya. Itu istilah-istilah kedokteran. Lalu kenapa disebut sedekah? Karena ketika dia tersenyum, orang akan terpancing untuk tersenyum juga. Jadi ketika orang yang senyum gitu, ada orang tersenyum dan tersenyum kepada seseorang dan seseorang yang tersenyum, si A senyum, maka memancing si B senyum. Maka sesungguhnya si A sedang bersedekah endorfin untuk memancing si B untuk mengeluarkan endorfin di dalam tubuhnya dan dopamin. Jadi sehat tuh. Nah itu ternyata dari kedokteran diteliti gitu. Ada yang menerjemahkan hadis itu gitu ya. Ada yang menafsirkan hadis itu tanda petik ya. Seorang dokter Muas mengatakan seorang yang senyum itu sesungguhnya dia sedang bersedekah endorfin katanya. Sedang bersedekah zat baik dan dopamin gitu sehingga tubuhnya sehat. Tubuhnya sehat. Nah maka cek and recheck nih. Kalau kita kurang senyum berarti terbalik. Dan kabar yang tidak mengenakannya dan harus disampaikan. Orang yang susah tersenyum, orang yang marah-marah, orang yang benci, orang yang segala macam, itu malah melahirkan zat-zat yang sifatnya melemahkan tubuh. Kalau yang senyum, bahagia,
dia senyumnya dalam konteks normal ya, jangan senyum-senyum yang nggak normal gitu. Senyum dalam konteks normal, maka dia menghasilkan zat endorfin. Tapi kalau misal sebagai iri, dengki gitu, prasangka buruk, mohon maaf itu informasinya itu mudah sekali terserang penyakit. Kalau dia sampai gitu 3 lebaran tidak memaafkan, bahasa gitu ya, mohon maaf ya, itu bisa memicu kehadiran kanker katanya. Wah, nauzubillah. Karena radikal bebasnya cepat, endorfinnya nggak ada gitu, zat-zat yang melemahkan tubuhnya tumbuh banyak. Itu dalam kajian ini baru senyum nih Pak, baru senyum yang melahirkan zat endorfin. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah sedekah. Sedekah dasar sekali. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini dalam satu hadis dikatakan, as-shadaqatu tadfa'u mitah as-su. Mitah as-su, sedekah itu, tadfa'u itu apa ya? Menghindari atau dia menghindari dari kematian yang buruk. Dari kematian yang buruk. Kalau kita ya syukur-syukurlah. Memang ini sedekah di dalam keadaan lapang maupun sempit bagusnya. Mau lapang, alhamdulillah. Sempit juga paksain kalau bisa. Gak punya duit sama sekali ya senyum lah gitu. Udah gak punya duit gak senyum gitu, tambah mumpet. Gimana mau senyum orang duit aja gak punya? Ya dibalik sekarang, gak punya duit ya senyum gitu, biar gak sakit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu sirru tutfi qadabi rabbi wa sadaqatu alaniyati junnah min nar. Masyaallah. Ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyat sekali. Sedekah diam-diam itu memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah secara terang-terangan merupakan perisai dari neraka. Ini babnya kita memandang orang. Jadi kalau ada orang yang sedekahnya diam-diam, berarti dia sedang menutup murka Allah atau meleburkan atau menghindari dari murka Allah. Kalau ada yang terang-terangan, dia sedang membuat perisai dari neraka. Gitu. Jadi kalau ada orang atau siapapun yang sedekah disebutin nama, berarti anggap sangka baik, dia sedang menjaga perisai neraka atau membuat perisai dari neraka. Kalau ada yang diam-diam dan kita tahu, berarti dia sedang menutup atau menutup daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dari kita apa? Masya Allah, yang dijaga hati. Lagi nyaman nyesir atau diam-diam, ya udah diam-diam. Kalau udah ketahuan, jangan nggak jadi, ya udah sekalian aja gitu sebagai bentuk daripada perisai api neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minas-su. Sedekah itu menutup pintu 70 pintu keburukan. Itu dia tuh Bapak-bapak. Ini penting sekali nih. Ada nih, ini sekedar informasi, boleh diamalkan juga silakan. Tahu-tahu kita gelisah, tahu-tahu kita diuji oleh lawan jenis misalnya, tahu-tahu kita nggak jelas juntrungannya, maka cara menutupnya, cara supaya beralih, supaya kita menjadi tertutup ya pintu-pintu keburukan yang 70 itu, sedekah. Jadi ada orang soleh yang caranya begitu. Waduh, saya ini lagi nggak jelas nih gitu, lagi bliksatan nih, lagi apa gitu, lagi ini tutup. Ada yang memakai sedekah. Kalau ada orang tua, ada yang silaturahmi orang tua. Dia berbaginya ke orang tua, itu lebih afdol. Udah datang ke orang tua silaturahmi, kasih orang tua, itu cakep. Gitu. Ini kita bicara ini ya, kenyataan hidup gitu. Karena hidup nggak lurus-lurus saja gitu. Kitanya udah soleh, kitanya udah jaga amalan gitu. Ternyata ujian datang dari luar gitu. Entah itu lawan jenis, entah itu harta yang kurang baik, dan seterusnya. Nah, ada lagi nih, keadaan gak apa-apa. Kok ini hati perasaan mailnya atau condongnya pada perasaan yang buruk nih. Pengennya, kok ada perbuatan dosa nih, adanya begini nih. Nah, itu yang repotnya begitu. Maka datangnya orang tua, silaturahmi, berikan sedekah. Kalau orang tua apa ya kebaikan, entah itu sedekah atau nafkah.
infak atau apa ya. Nah kemudian apa kalau orang tua nggak ada, ya kita berburu cari yang apa yang membutuhkan dan kita doa. Kalau ke guru kita syukur, datang ke guru atau ustad atau yai atau gus atau apa ya, bib, doain nih anak lagi mail nih, lagi mail tuh cenderung hati pada ketidakbaikan, doain. Nah, biasanya orang saleh itu kalau ketemu dengan orang saleh itu didoain dadanya, ya didoain. Entah itu disalawatin, entah itu disyahadatin, atau diangkat tangan dan diamin. Kadang-kadang begitu. Nah ini cara-cara supaya kita terhindar dari perkara-perkara buruk dengan cara amal soleh. Jadi dengan sedekah, dengan berbuat baik. Kalau ada orang tua, gerak. Jadi jangan merasa kuat kita gitu, waduh lagi condong nih dengan diuji dengan harta yang haram misalnya. Ini tinggal nyomot aja nih gitu misalnya, uang nggak ada yang tahu juga nih gitu. Atau ada lawan jenis nih gitu, yang lagi aneh-aneh nih gitu. Wah udah, kalau memang mail gitu cenderung ke situ dan nggak kuat, kalau kita gitu ingin terhindar dari itu, segera cari pertolongan dengan cara ini. Salah satunya datangi orang tua sedekah, datangi ulama atau guru kita sedekah, atau datangi tetangga kita yang membutuhkan, kita lihat ya Allah sedekah supaya ini hati nggak mail ke sana, nggak cenderung ke sana. Dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala sallallahu alaihi wasallam, kita lompat aja nih. Hadisnya banyak sih tentang sedekah. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Mana qasa malun min shadaqah." Enggak akan berkurang harta yang disedekahkan. Waduh, Masya Allah. Berapa sih itu? Ini dalam pandangan apa? Dalam pandangan keyakinan. Dalam pandangan keyakinan. Tapi ada tuh yang jor-joran tapi malah belangsak. Gimana tuh? Ada tuh jor-joran. Wah, pokoknya sedekah. Tiba-tiba nggak punya apa-apa gitu. Tiba-tiba dia punya rumah, dia punya mobil, disedekahin. Nggak bertambah. Dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi sedekahnya ini diterima tetapi ditangguhkan sampai akhirat. Bisa jadi juga posisi niatnya ini titik koordinatnya nggak tepat. Bukan karena Allah gitu ya, bukan minta sama Allah. Ini lebih kepada nafsu gitu. Kayak berjudi. Wah, oke saya keluarin nanti dapat ini nih, kira-kira gitu. Bila dapat ini nih. Jadi di sininya bukan karena saya sedekah dengan lapang dada, seperti sedekahnya kita kepada orang tua, diterima senang banget gitu, dan ngasihnya juga karena bahagia mau bantu orang. Ini kita sedekahnya, ada orang yang sedekah keluarin jor-joran gitu, tapi dalam keadaan bernafsu supaya dibalikin sama Allah sekian lipat gitu. Ya. Hadisnya benar, Qurannya benar gitu, tapi di sininya bergemuruh dengan nafsu. Akhirnya nggak sinkron dengan amalan. Nggak Allah wujudin tuh gitu keadaan itu. Ini saya dapat dari siapa? Dari guru saya gitu. Ketika ada tuh yang sedekah jor-joran tapi malah, mohon maaf gitu, tadinya levelnya di sini finansialnya tiba-tiba nurun ke bawah karena dia yakin dengan sedekah. Kelihatan di luarnya yakin, tetapi di sininya rakus dengan harta. Di sininya gitu gemuruh, dipengen hartanya berlipat-lipat dari sedekah itu. Itu yang akhirnya ya itu yang dipandang oleh Allah itu, ya ini sedekahnya ya itu tadi gitu. Karena bernafsu pengen ini. Salah nggak sih gitu? Wallahu a'lam bishawab gitu. Tapi kalau niatnya sudah begitu bergemuruh di ini gitu, maka titik niat koordinatnya itu sudah melenceng. Kalau sedekah ya sedekah, Allah lipat gandakan. Allah lipat gandakan, itu urusan Allah. Gitu. Itu urusan Allah. Kalau ada hajat yang lain, ada ini keinginan yang lain, ya kita keluarkan, tetapi di sininya gitu. Kalau untuk finansial jangan sampai berkeburu, jangan sampai nafsu, jangan sampai apa ya, kalau bahasa orang Sunda namanya itu hawak pahawak gitu. Oh iya, nafsu gitu, pengennya tuh dapat banyak gitu Pak dari situ. Ya udah, itu boleh, tapi di sini bergemuruh gitu, nafsunya banget gitu, banget. Itu yang akhirnya itu vibrasinya atau getarannya itu jelek, dan itu yang ditangkap bukan
orang bersedekah itu kan karena berlimpah perasaannya nih. Kalau bicara perasaan, saya mau ngasih ya karena saya berlimpah. Berlimpah itu artinya saya ada kelebihan, merasa lebih harta atau walaupun kondisinya tidak lebih gitu. Merasa lebih maka saya memberi. Nah, ada orang yang memberi tapi ketakutan miskin. Nah, itu yang bahaya. Ketika memberi saya pengen ini balik ya 10 kali lipat. Nah, itulah ya ketakutan miskin itu. Maka terkena ana inda zonni abdi bihi. Aku seperti prasangkaan hamba. Ketakutan itu adalah doa dia sebenarnya. Sehingga itu dibalikkan oleh Allah, maka kemiskinan hadir dalam dirinya walaupun sedekah. Tanda petik ya. Karena niatnya apa? Ketakutan. Ketakutan karena takut miskin. Yang sebetulnya yang sedekah itu hamba Allah. Wilayahnya ini imaniyah apa namanya, apa hakikat atau wilayahnya mana nih, imaniyah atau bahasa saya nih soalnya. Jadi gini Pak, ada sesuatu yang kita harus bicarakan wilayah imaniyah. Misalnya yang memberi makan siapa? Allah. Itu wilayah imaniyah. Yang mengenyangkan siapa? Allah bukan makanan. Nah, itu kita bicara imaniyah. Itu ya. Tapi kalau misalnya wilayahnya imaniyah hakikat terus ditarik nih ke wilayah ikhtiar misalnya ya. Misalnya, ente nggak kerja, gimana ente mau makan? Tapi ente kerja kan dapat duit bisa makan. Gitu. Nah orang ini lagi bicara masalah wilayahnya wilayah ikhtiar gitu. Maka ketika wilayah ikhtiar ditarik ke hakikat itu nggak bakal ketemu. Bahasanya yang memberi makan bukan kerjaan gitu. Kerjaan tidak bisa memberikan manfaat. Kerjaan tidak bisa memberikan mudarat. Kerjaan memberikan manfaat dan mudarat berhajat pada Allah. Ini kalimat tauhid. Gitu. Nah banyak orang yang berdebat, mohon maaf, wilayah hakikat wilayah yang syariat. Saya bicara syariat ditarik ke hakikat. Dan bicaranya hakikat ditarik ke syariat, dia ketemu-temu. Ya. Jadi kita harus memahami ini wilayah syariat atau hakikat. Kalau wilayahnya hakikat, siapa yang memberi sedekah hakikatnya? Ya Allah. Kalau wilayahnya hakikat. Gitu. Karena yang menggerakkan siapa hati? Ya Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepada dia? Ya Allah. Gitu. Itu bicara hakikat. Ya. Tapi kalau bicara syariat, gitu. Nah, ini kan wilayahnya free will. Free will itu keinginan si makhluk. Nanti ada apa namanya Qadariyah Jabariyah nanti agak ribet. Udah di sini aja dulu ya. Kita wilayahnya syariat. Kita wilayahnya syariat. Jadi ini kehendak makhluk dulu, gitu. Kehendak makhluk yang memang nanti disokong oleh taufik dan hidayah itu datangnya dari Allah. Taufik dan hidayah datangnya dari Allah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu syai'un 'azim. Qalaha salatan. Nabi katakan as-sadaqah, sedekah itu sesuatu yang agung, azim itu agung. Dan Nabi katakan sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Berarti apa? Penting. Sedekah. Masya Allah. 3 kali Pak. Syai'un azim, sadaqah syai'un azim, sadaqah syai'un azim, sadaqah diulang 3 kali. Udah, makanya kita kapasitasnya nih, kalau yang sehari bisa ngeluarin 1.000, 2.000 nggak apa-apa. Yang penting. Kalau yang bisa ngeluarin 5.000, 10.000 silakan rutin. Bagus dan itu kembali ke masing-masing. Gitu. Yang terpenting apa ya? Syukur-syukur istiqomah. Gitu. Sekarang ada nih macam-macam nih. Ada yang Jumat berkah gitu ya, setiap hari Jumat ngasih sedekah, makanan boleh gitu. Jadi subuh-subuh ada tuh ya. Wallahu alam siapa. Terus kemudian ada yang setiap subuh masukin ke masjid sini kotak masjid ada, silakan buat. Mana senangnya karena sedekah banyak kebaikannya. Dan Nabi katakan syai'un azim, sesuatu yang baik, sesuatu yang agung 3 kali Nabi katakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umur. Nah, ini sering kita dengar nih. Sedekah itu menolak bala wa tutawwilul umur dan memanjangkan umur. Masya Allah. Mungkin maksudnya begini, umurnya memang udah ditetapkan, gitu ya, udah ditetapkan. Tetapi Masya Allah asbab daripada sedekah gitu ya, kematiannya mungkin Allah Subhanahu wa taala
bisa babi sedekah ini Allah memberikan kelapangan di dalam umurnya. Tadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mahrul huril ain qabdatut tamr wa khulqul khums. Masyaallah. Ini dahsyat sekali nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini. Takutlah kalian pada neraka walaupun dengan sesobek kurma. Jika kalian tidak mendapatkannya, maka dengan kalimat yang baik. Maksudnya apa? Takutlah kalian dengan api neraka walaupun dengan sesobek kurma. Walaupun sedekahnya nih kurma gitu dipotek gitu. Ya cuma satu nih bagian. Ya udah separuh-separuh dah gitu. Kira-kira begitu. Separuh-separuh. Itu bisa memadamkan api neraka. Walaupun dengan sesobek kurma. Masya Allah, itu Allah anggap tuh. Apalagi yang dikatakan, jika kalian tidak mendapatkannya, maka dengan kalimat baik. Kalau nggak punya kurma, nggak punya minuman yang dibagi gitu, Masya Allah. Kembali ke minuman ini dulu, kalau zaman dulu suka ada gentong tuh di depan rumah ya. Jadi Masya Allah orang dulu tuh begitu. Supaya apa? Para musafir bisa minum. Gitu. Ada ngalamin ya. Kalau di daerah Pandeglang, Banten masih suka ada tuh kendi-kendi gitu buat minum gitu. Mungkin di daerah Jawa juga banyak kali Pak suka ada itu. Minuman di depan rumah kendi gitu. Buat minum. Iya. Nah, itu orang-orang dulu amalannya dasar-dasar Pak. Kita kalau baca itu maksudnya ya. Sesobek kurma aja bisa memadamkan api. Apalagi setapuk air, apalagi satu cangkir air, apalagi yang minumnya banyak. Gitu, Masya Allah tuh. Masya Allah. Apalagi yang minumnya banyak. Masya Allah. Maka dengan sesobek kurma saja bisa memadamkan api neraka gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak punya air, nggak punya kurma, nggak punya yang bisa dibagi, minimal berkata baik. Minimal berkata baik. Masya Allah. Kata baik aja itu udah sedekah. Kita nggak nyangka ngomong baik aja sedekah. Memang kudu latihan Pak. Kudu latihan. Yang saya tahu jadi memang ada karakter orang yang dua karakter. Yang pertama teori namanya teori ini, teori setengah air, setengah isi atau setengah kosong. Jadi ada air nih Pak nih di gelas. Nah, ini kalau misalnya kosong, isinya setengah segini. Masing-masing tuh ada yang beda mandangnya. Ya ini mah setengah kosong, gitu. Tapi ada yang bilang, oh ini setengah isi. Yang setengah isi itu menganggap dia terbiasa melihat sesuatu dengan kebaikan. Husnudzon, sangka baik. Alhamdulillah setengah isi, dia bisa minum tuh. Pausan, ada air di mana di satu tempat gitu. Misalnya di padang pasir, di dalam gelas setengah gitu. Kalau orang yang husnudzon, dia kata alhamdulillah ada setengah isi air, diminum. Bismillah. Kalau orang yang buruk sangka, suudzon, ya ini mah setengah kosong, padahal ada airnya. Ini mah setengah kosong, diminum dengan rasa. Jadi dalam hidup ini ada orang yang selalu melihat kejadian-kejadian ini dengan dua paradigma begini, sudut pandang ini. Dengan ada yang melihat dengan pandangan syukur, ada melihat dengan pandangan kurang bersyukur. Apa-apa dikritisi, ada. Kok begitu sih? Begini. Begini. Ada yang nih, Alhamdulillah, lihat ini lagi, Alhamdulillah masih begini, Alhamdulillah masih ada, Alhamdulillah masih ada ngaji misalnya, Alhamdulillah masih lihat kebaikan-kebaikan. Ada yang begitu. Nah kalau kita posisi melihat setengah kosong, kita harus sadari, wah kenapa nih saya ini kok melihat kejadian ini pakai kacamata suudzon dulu nih, gitu. Ya, nggak salah sih gitu, tetapi kadarnya harus dikurangi. Bukan berarti nggak boleh kritis, boleh kritis. Tetapi harus dikurangi. Karena apa? Nantinya membentuk watak kita tidak syukur. Karena setiap kejadian itu harus disyukuri, gitu. Hujan, masuk. Ya, hujan. Bagi orang awam itu hal yang biasa. Tapi bagi orang-orang yang muraqabah ya, orang yang dekat dengan Allah, perkataan itu sangat nggak sopan bahasanya gitu. Nggak sopan bagi orang yang dekat sama Allah, para kekasih Allah.
Kenapa? Karena hujan itu adalah kehendak Allah dan ketetapan Allah. Bagaimana itu harus diselisih dengan kalimat ya hujan? Berarti dia nggak cinta sama yang memberikan hujan. Itu istighfarnya harus istighfar benar-benar gitu. Tapi kalau ada orang awam, ya hujannya kita maklumi, memang kondisi spiritualitasnya di situ. Tapi juga kita jangan bawa hal ini pada wilayah hakikat. Wah, ente kufur, ente gak bersyukur, ente itu. Ada tuh orang yang apa? Kira-kira begitu nanti. Kenapa emang yang turun diucapkan Allah? Makanya hati-hati kalau ngomong. Enggak, memang dia makomnya masih di situ. Gitu. Mudah-mudahan dengan mengaji dia paham, oh kalau ada kejadian ini datang dari Allah, pertama diterima dulu. Kalau memang itu hujan disyukuri, mudah-mudahan hujan ini memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Gitu. Kalau dia ngaji kan lama-lama paham tuh, sehingga bertumbuh pemahamannya. Gitu. Jangan dipatahkan. Waduh, kalamente nih kalau ditarik ke wilayah akidah nih, itu udah kufur misalnya gitu. Bahaya nanti. Orang nih apaan sih? Udah Islam serem banget gitu, kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Bapak-bapak, inilah berkaitan dengan sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada taufik dan hidayah sehingga kita mampu dilapangkan hati kita untuk menjadi orang yang mudah sedekah. Ini tujuannya apa? Saya sampaikan di samping ini ya memang lagi-lagi ya ada pengurus. Ini tujuannya bukan mendikotomikan antara pengurus dan anggota, tidak. Tujuannya memang ada Pak Kus, mungkin Pak Ade dan yang lain-lain terlibat di dalam kepengurusan nagihin dana. Itu bukannya, mohon maaf bahasanya, bukan kayak tukang kredit nih di sini Pak bayar ya gitu. Ini tujuannya untuk memfasilitasi bapak-bapak yang yakin mungkin tadinya lupa belum sedekah, oh iya diingatkan. Kata Nabi syai'un azim nih, syai'un ada sesuatu yang agung nih, ya gitu. Wah, alhamdulillah di silaturahmi berbagi. Toh kami akan lakukan yang terbaik dan diarahkan untuk yang terbaik. Kemudian nantinya juga akan disonding atau di setiap bulannya akan disampaikan pengeluarannya dan seterusnya supaya transparan, supaya apalagi supaya dilihat oleh lihat pergerakannya dan seterusnya supaya kami dikontrol juga itu supaya terlihat itu bapak-bapak tujuannya. Ya kalau misalnya ada yang lainnya itu syai'un azim Pak, jadi mohon maaf kalau misal terganggu diketuk pintunya dan seterusnya, tapi nawa itu kami sebagai pengurus adalah sangka baik banyak jamaah-jamaah yang ingin berbagi gitu, mungkin tidak ada waktu atau lupa atau apa seperti apa, maka tujuan kami adalah hanya sekedar menjadi wadah apa? Wadah syai'un azim itu gitu. Syai'un azim yaitu sesuatu yang agung yang kata Rasulullah, yaitu sedekah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bukan pada pengajian aja, tetapi ini memang untuk implementasi kita di kehidupan sehari-hari, bukan untuk sedekah untuk pengajian aja gitu ya. Untuk apapun itu, untuk guru kita, untuk orang tua kita, untuk tetangga-tetangga kita atau siapapun yang membutuhkan. Itu saja bapak-bapak yang kami hormati, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan kita bisa amalkan. Mari kita tutup. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Ya walal awwalin, ya ikhral akhirin, ya zalwatil matin, ya rabbal rahim al fuqara wal masakin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا
استطعنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة ساملة وإلى حضرة حبيبنا وشافينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أصحابه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين وخصوصا الأشياء الخارجين رسولهم وقرهم وصاحب الوقت رسولهم وقرهم وخصوصا إلى بينا ولأمهاتنا سبحانه وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تهرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعلنا واجعلهم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكارة الموت ونجاة من النار ونفع عند الحساب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر أمة حبيبك سيدنا محمد اللهم اهد أمة حبيبك سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة حبيبك سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.